Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen peserta didik. Hal-hal yang akan dibahas di sini mengenai yang pertama, pengertian manajemen peserta didik, yang kedua, konsep dasar peserta didik, yang ketiga, perencanaan pendataan data peserta didik, mutasi dan promosi peserta didik, dan yang terakhir, layanan khusus peserta didik. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Aqidatul Nisa NIM 25, teman saya Mbak Fenty Yusria NIM 12, dan teman saya Mas Ahmad Badar NIM 32. Yang pertama, mengenai pengertian manajemen peserta didik. Jadi, kata manajemen itu secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, yakni manajemen, to manage atau manage, yang artinya membawa, mengarah, dan menyelenggarakan. Selain itu juga dapat diartikan sebagai mengatur, mengurus, mengelola, dan melaksanakan sesuatu hal untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan peserta didik secara ragam terminologi, peserta didik di Indonesia itu meliputi murid, siswa, anak didik, subjek didik, pelajar, santri, dan warga belajar. Peserta didik merupakan individu yang terdaftar di suatu jenjang, jalur, serta jenis lembaga pendidikan tertentu, guna untuk mengembangkan sisi potensi dalam diri, baik dalam segi akademik ataupun non-akademik. Manajemen peserta didik adalah usaha peserta didik dalam mengatur dirinya atau memprogram dirinya sejak dia terdaftar masuk sekolah hingga selesai sekolah dengan tujuan untuk menggapai cita-cita atau mimpinya. Itu adalah pengertian manajemen peserta didik. Nah, sekarang adalah konsep dasar peserta didik. Konsep dasar peserta didik harus bersifat inklusif, yakni optimal dalam layanan pendidikan di madrasah atau sekolah. Nah, di sini saya akan mencoba memaparkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sistem manajerial madrasah atau sekolah. Yang pertama, madrasah atau sekolah harus memfasilitasi kondisi kelas yang nyaman. Jadi, demi untuk tercapainya keberhasilan belajar yang baik atau pencapaian hasil proses pembelajaran antara guru dan murid yang baik, maka sekolah atau madrasah harus memfasilitasi kelas yang baik dan nyaman. Yang kedua, madrasah atau sekolah harus memfasilitasi program basis sekolah dengan sistem manajemen yang baik. Yang ketiga, guru harus memiliki skill dan kompetensi yang bagus. Yang keempat, guru wajib berperan sebagai tenaga profesional, orang tua, lembaga swadaya, masyarakat, dan lain-lain. Yang kelima, sekolah harus memfasilitasi program pengelolaan kebutuhan khusus bagi kelas peserta didik. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Fenty Yusria. Kepada Mbak Fenty Yusria, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Fenty Yusria, NIM 12. Di sini saya akan mencoba meneruskan penjelasan dari Mbak Aqidatul Nisa, yaitu kita menuju pada materi perencanaan dan pencatatan peserta didik. Yang pertama adalah perencanaan data peserta didik. Langkah-langkahnya adalah yaitu dimulai dari peserta didik itu sendiri. Yang pertama adalah analisis kebutuhan peserta didik. Analisis di sini yaitu dimulai dari suatu lembaga pendidikan. Yang pertama adalah perencanaan diterima atau tidaknya suatu peserta didik terhadap lembaga tersebut karena berdasarkan rasio daya tampung pada jumlah kelas. Karena dalam suatu kelas alangkah baiknya data rasionya adalah 1:30. Gurunya 1, muridnya 30. Untuk yang kedua, kegiatan penyusunan program kerja dari lembaga tersebut mengenai visi misi lembaga pendidikan tentang menyediakan sarana dan prasarana serta minat bakat untuk siswanya.
Yang kedua adalah perencanaan rekrutmen peserta didik. Jadi pada tahap ini adalah pada hakikatnya yaitu proses pencarian menentukan menjadi tidaknya peserta didik di lembaga pendidikan, yaitu dimulai dengan pembuatan kepanitiaan untuk peserta didik baru. Yang kedua adalah pembuatan pengumuman tentang penerimaan peserta didik baru, yaitu meliputi tentang persyaratan, tata cara, waktu, tempat, dan biaya pendaftaran. Yang ketiga adalah perencanaan seleksi peserta didik. Jadi, dalam seleksi peserta didik di sini bisa melalui dengan tes atau ujian, penelusuran bakat kemampuan, prestasi, dan juga nilai ijazah dari peserta didik. Yang keempat adalah perencanaan orientasi peserta didik. Dalam proses ini adalah suatu kegiatan pengenalan kondisi dan situasi yang ada di lembaga pendidikan. Jadi lingkungan di sini yang dikenalkan adalah terletak pada lingkungan sosial dan lingkungan fisik sekolah. Yang kelima adalah perencanaan penempatan peserta didik. Jadi dalam proses ini adalah suatu kegiatan sistem kelas dengan mengelompokkan peserta didik berdasarkan kelasnya. Contohnya seperti berdasarkan pada kesamaan bakat, minat, kemampuan, jenis kelamin, dan umur. Yang keenam adalah pencatatan dan pelaporan, yakni pada tahap ini dimulai sejak diterimanya peserta didik di suatu lembaga pendidikan. Pencatatan di sini bertujuan guna agar mendata semua peserta didik yang ada di suatu lembaga pendidikan, agar selanjutnya pencatatan tersebut bisa dilaporkan ke lembaga pendidikan guna untuk mendata perkembangan banyak sedikitnya peserta didik di suatu lembaga. Selanjutnya adalah pencatatan peserta didik. Pencatatan peserta didik atau siswa itu meliputi buku kapler, yaitu buku induk dan penulisan peserta didik berdasarkan abjad. Terus, daftar catatan pribadi, riwayat keluarga, dan psikologis, serta pendidikan peserta didik. Kemudian, buku induk siswa, yakni catatan dan nomor induk siswa atau nomor pokok. Dan yang terakhir adalah presensi. Jadi kesimpulannya adalah melalui sensus atau pencatatan sekolah peserta didik gunanya untuk mengumpulkan data diri dan informasi berbagai kegiatan pada program di sekolah. Pencatatan peserta didik bertujuan guna untuk sebagai data semua peserta didik yang ada di suatu lembaga pendidikan secara optimal. Jadi, fungsi pencatatan peserta didik secara umum yaitu adalah sebagai dasar penentuan data lembaga pendidikan dalam hal anggaran dana bantuan. Sedangkan menurut secara khusus yaitu guna menentukan perencanaan program pendidikan, kebutuhan program pendidikan, dan pemberian fasilitas transportasi. Selanjutnya adalah mutasi dan promosi peserta didik. Pertama, saya akan menjelaskan tentang mutasi. Apa sih itu mutasi? Ya, saya akan berusaha menjawabnya. Mutasi peserta didik adalah proses perpindahan peserta didik atau siswa yang ada dalam sekolah atau perpindahan dari lembaga pendidikan satu ke lembaga pendidikan yang lainnya. Mutasi itu dibagi menjadi dua, yaitu mutasi ekstern dan mutasi intern. Mutasi ekstern adalah perpindahannya peserta didik atau siswa dari suatu lembaga pendidikan ke lembaga pendidikan yang lain. Sedangkan mutasi intern adalah perpindahan peserta didik dalam suatu lembaga pendidikan.
Alasan-alasan dari mutasi itu ada beberapa hal. Salah satunya adalah dari sisi sosial, agama, keluarga, ekonomi, kejiwaan, serta sebab-sebab lainnya. Demikian yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya saya minta maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Badan. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya, promosi peserta didik yaitu sesuatu yang berkaitan dengan peserta didik baru dalam hal menawarkan lembaga pendidikan kepada peserta didik. Berikut ini ada konsep promosi. Pertama, harga pendidikan yang relatif terjangkau. Kedua, jasa dan produk yang ada pada sekolah harus baik dan unggul. Selanjutnya, sumber daya manusia lembaga pendidikan harus unggul. Ini selanjutnya ada lembaga pendidikan harus memiliki lokasi yang strategis. Jadi lokasi itu sangat berpengaruh. Yang kelima, ini ada promosi peserta didik lembaga harus gencar. Jadi sekolah itu biasanya memberikan brosur-brosur, menyebarkan brosur, mengiklankan sekolahnya itu di dalam media sosial sekarang banyak. Yang terakhir ini ada sarana dan prasarana harus lengkap dan memadai. Jadi sarana dan prasarana sekolah itu harus memadai dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, layanan khusus peserta didik. Lembaga pendidikan menyediakan layanan khusus guna menata semua sumber baik dari non-manusia dan manusia guna tujuan suatu lembaga pendidikan yang secara lebih optimal. Contoh layanan khusus antara lain: pertama, perpustakaan. Perpustakaan dalam bahasa Inggris yakni library, berasal dari bahasa Latin liber, buku, yang artinya buku, dan perpustakaan berasal dari pustaka, sama juga buku. Jadi secara umum perpustakaan diartikan sebagai kumpulan buku-buku. Kedua ada layanan kesehatan. Layanan kesehatan atau unit kesehatan siswa yaitu suatu usaha guna mengembangkan dan membina perilaku serta kebiasaan hidup sehat para siswa secara terpadu dan komprehensif. Selanjutnya, ketiga, layanan bimbingan konseling. Layanan bimbingan dan konseling merupakan pelayanan bantuan baik dari kelompok ataupun perorangan supaya peserta didik dapat mampu mandiri dan berkembang secara optimal. Yang keempat, kantin. Peserta didik mendapatkan layanan kantin guna kebutuhan peserta didik dalam hal makanan bergizi, higienis, dan bersih. Yang kelima, ini ada peserta didik mendapat layanan ini, yakni pemberian tempat tinggal bagi peserta didik yang jauh dari tempat tinggal. Ini jarang ini kalau di Indonesia. Yang keenam, yang selanjutnya ini ada transportasi. Peserta didik mendapat layanan transport untuk menunjang kelancaran peserta didik dalam proses belajar. Untuk layanan ini diperlukan untuk siswa yang masih pada tahap pendidikan dasar dan prasekolah. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.